Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini dengan tema kita yang sangat menarik membahas terkait dengan alternatif susu ikan, apakah menjadi solusi. Nah, masih bersama dengan Dokter Nur dan juga Dokter Wenti. Kita kembali ke Dokter Wenti dulu nih terkait dengan tema hari ini. Seberapa menarik sih dokter untuk kita bahas nih? Iya, jadi banyak nih, apalagi ibu-ibu muda nih ya dok ya sering bertanya, anaknya udah umur 2 tahun nih, saya harus ngasih susu formula nggak ke anak saya? Nah, sering banyak sekali pertanyaan. Jadi dok, saya mau nanya nih, meneruskan pertanyaan dari ibu-ibu muda tadi ya. Jadi sebenarnya seberapa penting susu tambahan untuk anak di usia 2 tahun? Kemudian apakah susu ikan itu bisa digunakan alternatif untuk si anak-anak itu? Oke, mungkin kan karena orang Indonesia, terutama untuk ibu-ibu yang memiliki bayi, memang edukasinya kan kita sampai 2 tahun harus artinya mendapatkan susu, baik itu kalau misalnya masih ASI diperpanjang atau misalkan melalui susu formula. Nah, jadi berdasarkan hasil risetnya, memperpanjang susu sampai usia sekolah, jadi usia sekolah kan, usia sekolah ini berarti lebih dari 7 tahun bahkan, menembus sampai 12 tahun, artinya jelang dia ke remajanya, ternyata memiliki perbedaan dalam hasil pertumbuhan terutama di tinggi badan. Dan itu risetnya sudah dilakukan sudah cukup panjang, artinya bertahun-tahun maksudnya dikaji. Dan sehingga akhirnya muncul rekomendasi dari asosiasi artinya anak dunia gitu ya, artinya di kesehatan merekomendasikan tetap untuk anak-anak konsumsi susunya dipertahankan sebanyak setidaknya 400 ml untuk 1 hari. Setara dengan setidaknya 2 porsi susu gitu satu harinya. Ini penting sekali karena kenapa? Anak-anak ada periode di mana dia karena sekolah, beraktivitas dan kegiatan lain dia akan naik turun. Dengan adanya artinya kebiasaan konsumsi susu, ini akan menjaga bahwa anak-anak ini posisinya dia akan tidak terlalu rendah gitu untuk di asupan makan sehari-hari. Kemudian yang kedua, antisipasinya adalah dengan pemenuhan kalsium dan vitamin D. Karena tidak semua anak-anak konsumsi proteinnya itu bervariasi. Kadang ada yang mau makannya hanya ayam aja, telur aja. Kemudian variasi artinya ikan-ikanan mungkin kalau kita di Sumatera ketemunya pempek ya, bakso ikan mungkin sering, tapi daerah Indonesia lain belum tentu gitu artinya. Jadi kalau misalkan ditanyakan, kalau saya lebih memilih karena ada dasar-dasar dari hasil penelitiannya tetap menganjurkan pertahankan konsumsi susu 2 porsi per hari dalam daily life, tapi dengan panduan bahwa anaknya nggak boleh makannya juga over. Karena kalau misalkan makannya over dalam hal banyak snacknya, banyak roti-rotian yang artinya menambah nilai kalorinya cukup banyak, jadinya kan nanti susunya disalahin jadi penyebab obesitas ya. Gitu. Jadi pengaruh buruk juga ya dokter ya. Semakin menarik ya Dokter Wenti ya, akan kita lanjutkan ke pemaparan materi ini dokter, karena pemirsa juga sudah penasaran dengan materi pada hari ini. Boleh silakan Oke, saya mohon izin ya. Boleh dokter. Mohon. Oke, ini kan tema kita hari ini kan sebenarnya tentang susu ikan. Tadi kita sudah jelaskan apakah ini sebuah alternatif atau solusi untuk di Indonesia. Nah, kita lanjut dulu ke sini. Oke. Maaf. Nah, jadi kan latar belakangnya mengapa ini jadi sorotan adalah kita ada program dari pemerintah, bukan calon lagi ya, presiden yang sudah terpilih adalah program makan bergizi. Nah, sebenarnya saya ingin sedikit menyoroti tentang program makan bergizi ini. Sebenarnya kenapa ini jadi sorotan? Karena di negara maju tidak seluruhnya, hampir seluruhnya sudah menerapkan program makan bergizi. Dan negara Asia yang paling tinggi menerapkan hal seperti ini adalah Jepang, Korea, Singapura. Jadi kita sudah jauh tertinggal. Dan salah satu latar belakang mengapa kita masih masalah gizinya 1/4 loh masih masalahnya artinya untuk di anak-anak adalah dikarenakan tidak adanya program ini. Nah ini kenapa akhirnya jadi ada susu ikan? Ini adalah sebenarnya
kinerjanya dari Kementerian Kelautan, karena mereka memiliki program untuk artinya gemar makan ikan, sehingga akhirnya membuatlah inovasi produk lanjutan. Jadi susu ikan ini adalah terbuat dari ekstraksi protein ikan laut. Jadi diekstraksi, dibuat artinya jadi bukan ikannya menghasilkan susu, tapi jadinya daging ikannya itu sendiri yang diolah, sehingga akhirnya nanti akan dikemas, sehingga akhirnya susu ikan nanti akan diproses dengan kemiripan tekstur yang seperti susu sapi. Ya. Kemudian bukan susu sebenarnya yang dihasilkan oleh ikan, dan ini adalah bentuk suatu diversifikasi makanan. Jadi ikannya akan melalui proses teknologi sehingga nanti terbentuk HPI atau hidrolisat protein ikan, nanti diolah sehingga akhirnya terbentuklah suatu produk minuman berprotein tinggi. Tapi sebelum dilanjutkan, dokter, perlu kita highlight juga bagian susu ikan tadi. Ini sebenarnya dihasilkan oleh ikan apa, dokter? Apa ada spesifik ikan atau memang ikan apa saja seperti itu? Sepertinya kalau yang sudah dimasukkan ke dalam riset adalah ikan-ikan kecil-kecil. Kemudian ikan-ikan yang memang kandungan omeganya cukup banyak. Sebenarnya kelompok ini adalah kelompok kelasnya makarel. Kalau kita itu sebenarnya paling banyak yang utama di Bengkulu ya. Makarel itu sebenarnya tenggiri loh. Tenggiri itu Spanish mackerel ya kan ya, jadi tapi itu in English ya maksudnya. Tapi kan kita sering nyebutnya ikan tenggiri aja gitu. Nah, sebenarnya itu bagian dari makarel. Makarel-makarelan ini sebenarnya kelasnya sangat banyak dan juga spesiesnya sangat banyak, dan hampir untuk di pesisir Bengkulu sendiri itu banyak sekali. Nah, jadi kalau untuk yang sudah dijadikan riset ini kan di Indramayu di Jawa Barat, mereka menggunakan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan yang termasuk masih kelasnya makarel. Untuk artinya dibentuk, diproses, dikeringkan, dihidrolisat, dibuat menjadi hidrolisat sehingga akhirnya terbentuklah artinya bahan dasar untuk pembentukan susu. Jadi dok, apakah semua daerah nanti berpotensi bisa menghasilkan susu ikan sendiri? Kalau menurut saya untuk Indonesia bisa. Dengan dasar seperti ini, apabila produksi ikan cukup banyak, karena kita ini untuk ikan sangat dipengaruhi dengan pola angin dan iklim. Betul. Jadi lari-larinya ikan kecil ini sangat tergantung ke sana. Jadi akhirnya ilmunya juga akhirnya lari sedikit ya ke geografi sama ke kelautan. Karena kalau misalnya produksi ikannya cukup banyak dan kita bisa mengikuti pola, maksudnya ini ya, berarti ada masa-masa di mana bahan baku pembuatan susu ikannya bisa menjadi tinggi. Nah, dan juga ini karena berbasisnya harus industri dan perusahaan, tentu komitmen pemerintahnya seperti apa kalau misalkan mau dijadikan sebagai potensi masing-masing daerah nantinya. Kalau membahas terkait potensi, tentunya Bengkulu memiliki banyak sekali potensi ya dokter. Kita ya? hampir semuanya pesisir pantai. Betul. Boleh dilanjutkan dokter? Oke. Untuk program lanjutan dari pemerintah kita yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu Gemar Makan Ikan, itu program pemerintah ada tahun 2004, logonya sudah baru yang ini. Dulu bukan seperti ini, jadi mereka memberikan gambaran logo barunya. Ini adalah banyak dikaji dan diteliti di Indonesia adalah dihubungkan dengan penurunan angka stunting. Stunting ini adalah anak-anak yang gambaran artinya kekurangan gizi kronis, di mana tinggi badannya lebih rendah daripada yang seharusnya berada di usia tersebut. Kenapa jadinya dasarnya pakai tinggi badan? Karena kalau kronis yang tidak bertumbuh tinggi, tetapi kalau akut yang sulit naik itu berat badan. Jadi makanya kalau sudah terjadi stunting ini berarti suatu masalah kondisi malnutrisi yang sudah cukup panjang. Berarti ini berpengaruh untuk langkah penurunan stunting di Indonesia. Iya, ya, dokter? karena Indonesia masih tinggi. Sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.